Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bihima tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kekuatan untuk menggerakkan kaki kita. Banyak orang yang ingin sama seperti kita, ingin jalan ke masjid, ingin berbuat baik, tetapi nikmat kekuatan itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bergerak, lalu kekuatan itu kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya pada subuh hari ini kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang mubarakah ini, menunaikan salat subuh secara berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan pengajian. Jamaah subuh yang dirahmati Allah serta anak-anakku sekalian, ini adalah pengajian pertama saya di masjid ini, Masjid Al-Hikmah. Oleh karena itu, pengajian pertama ini pun juga saya memulainya dengan pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, dan ia juga berada pada setiap awal surah kecuali surah Al-Bara'ah. Tidak ada bismillahnya, tetapi ada satu surah terkumpul di dalamnya dua basmalah, yaitu surah An-Naml. Di awalnya ada Bismillahirrahmanirrahim, juga di dalam surah itu ada firman Allah, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini sangat penting, karena pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amalin dzi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan sadar, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tetapi tidak dimulai dengan basmalah, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, terputus pahalanya, tidak ada berkahnya. Oleh karena itu, kita dalam agama Islam diajarkan setiap kali kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka yang paling pertama adalah kita membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ini adalah kita sadar bahwa kita manusia ini memiliki iradah, keinginan, dan juga kudrah atau kemampuan yang terbatas, sangat terbatas. Ilmu kita sangat terbatas, keinginan kita pun juga sangat terbatas, kekuatan kita juga sangat terbatas. Oleh karena itu, kita yang merasa lemah ini, lalu kita menyandarkan diri dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekuatan kita yang lemah, keinginan kita yang lemah, kehendak kita yang lemah, kemampuan kita yang lemah bersandar kepada irada
dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas. Oleh karena itu, dalam sejarah kemanusiaan kita bisa melihat bagaimana nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyandarkan setiap kali perbuatannya itu dan memulainya dengan basmalah. Kita dapat melihat bagaimana hasilnya yang luar biasa. Mari kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. 950 tahun umur beliau. Beliau berdakwah pagi dan petang. Beliau berdakwah siang dan malam. Beliau berdakwah terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Karena umur yang panjang, lalu beliau berdakwah lintas generasi. Beliau dakwahi kakeknya hanya sebagian kecil saja yang beriman. Meninggal kakeknya, anaknya lagi yang didakwahi. Meninggal itu anaknya, cucunya lagi yang didakwahi. Tetapi ternyata hanya sebagian kecil yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Lalu ketika Nabi Nuh melihat bahwa tidak mungkin lagi bertambah orang-orang yang beriman, lalu kemudian ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai di situ saja kemampuannya. Kemudian Allah berjanji akan menurunkan azab kepada umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang sama sekali tidak menghargai rasulnya, bahkan memperolok-olok rasulnya, bahkan mengatakan rasulnya sebagai orang yang gila. Maka Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana kita ketahui diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat perahu di atas gunung. Ketika sampai masanya azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah hujan deras dan muncul dari pori-pori tanah air. Jadi air datang dari atas, air datang dari bawah. Maka tidak lama kemudian mulailah banjir bandang dan tsunami yang luar biasa. Pada saat itu orang-orang yang beriman bergegas untuk naik di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi diingatkan oleh Nabi Nuh bahwa ingat, bukan perahu yang menyelamatkan kita. Perahu ini hanya sebagai wasilah saja, sebagai perantara saja. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki irada dan kudrat yang tidak terbatas. Oleh karena itu Nabi Nuh kemudian mengingatkan kaumnya, wa qala irkabu fiha bismillahim majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wahai umatku, wahai kaumku, irkabu fiha, naiklah ke atas perahu. Tapi jangan beranggapan bahwa perahu ini menyelamatkan kita. Tetapi katakanlah bismillahim majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Mulai dengan basmalah. Bacalah bismillahim majriha dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan perahu ini berjalan dan menyebabkan perahu ini berhenti. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang terjadi, jamaah yang dirahmati Allah dan anakku sekalian? Perahu ini kemudian terombang-ambing di atas tsunami yang begitu dahsyat. Tsunami datang, banjir bandang menghantam seluruh apa yang dilewati. Ternak-ternak kemudian hanyut, orang kemudian semuanya hanyut, bangunan kemudian hancur dihantam oleh dahsyatnya banjir tsunami. Tetapi bagaimana tsunami ini ketika berinteraksi berhadapan dengan perahunya Nabi Nuh alaihissalam, di mana di atasnya ada Nabi Nuh, ada orang-orang yang menyandarkan irada dan kudratnya atau keinginan dan kemampuannya kepada irada dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali hantaman banjir tsunami ini sampai ke perahunya Nabi Nuh alaihissalam,
Maka ketika gelombang besar itu sampai, ia kemudian menjadi reda. Dan ketika melewati, ia mengganas lagi. Dan itu tidak terjadi hanya sekali saja. 6 bulan lamanya, sebagian riwayat menyebutkan 6 bulan lamanya terombang ambing di atas perahu. Ada yang mengatakan 4 bulan lamanya terombang ambing di atas gelombang tsunami. Tetapi setiap kali gelombang ini menghampiri perahunya Nabi Nuh alaihissalam, setiap kali itu pula dia menjadi jinak, dia menjadi tenang. Tetapi ketika melewati, ia mengganas kembali. Dan akhirnya perahunya Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan orang-orang yang beriman mendarat di sebuah puncak gunung Al-Jud dalam keadaan selamat, tidak ada seorang pun yang meninggal di atas perahu itu. Betapa dahsyatnya basmalah. Mari kita lihat yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini adalah nabi dan rasul yang raja di raja. Ia menjadi seorang raja. Rakyatnya bukan hanya manusia, tapi rakyatnya terdiri dari berbagai macam makhluk. Mulai daripada manusia, bangsa jin menjadi rakyatnya, hewan-hewan pun menjadi rakyatnya. Nabi Sulaiman ini sedang melakukan pertemuan. Jadi suatu saat ia mengundang ahli parlemennya untuk bersidang. Lalu setelah ia mengecek satu persatu, ternyata ada satu perwakilan daripada rakyat yang tidak hadir, yaitu perwakilan burung hudhud tidak hadir. Lalu geramlah Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya pasti akan memberikan azab yang pedih kepada burung hudhud karena ia sudah berani untuk tidak hadir dalam persidangan saya. Ternyata di tempat yang tidak jauh dari tempat persidangan itu bertenggerlah burung hudhud ini dan menyampaikan bahwa, wahai Sulaiman, saya terlambat hadir dalam pertemuan ini bukan karena bermalas-malasan, tetapi saya hadir di tempat ini terlambat karena saya baru reses dari tempat yang jauh. Ya, istilah reses ini kan istilah anggota DPR. Ya, anggota DPR. Saya baru datang dari tempat yang jauh melakukan kunjungan kerja. Ternyata di tempat yang jauh di negeri Sabah ada satu kerajaan yang saya dapatkan dipimpin oleh seorang perempuan, namanya Balqis ratunya. Tapi sayang, meskipun kerajaannya hebat, tapi ia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka, ratunya dan rakyatnya, menyembah matahari. Maka kemudian Nabi Sulaiman pun mengirim surat. Dia tulis di dalamnya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi dia tulis awal daripada suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat ditujukan kepada orang kafir. Ini surat ditujukan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Sulaiman memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi masalah kita sekarang ini, mahasiswa doktor, mahasiswa S2, mahasiswa S1 menulis disertasi, menulis tesis, menulis skripsi, yang baca mayoritas umat Islam, tapi tidak lagi dimulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada orang yang tidak beriman, dia tetap memulai simbolnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika surat ini sampai kepada Ratu Balqis, dibawa oleh burung hudhud, Balqis membuka surat ini dan dia melihat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia mengatakan, surat ini innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini datang dari Sulaiman dan surat ini dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nabi Sulaiman berdakwah bukan mengandalkan retorikanya. Nabi Sulaiman berdakwah bukan mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuannya. Tapi Nabi Sulaiman berdakwah menyandarkan dakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Irada dan kudratnya disandarkan kepada irada dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ratu Balqis bersama dengan seluruh rakyatnya di kerajaan Sabah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia memulai dakwahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ia menyandarkan dakwahnya bukan kepada kemampuannya tetapi kepada kemampuan Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita lihat yang ketiga. Nabi Muhammad SAW, beliau ketika menjelang dilantiknya menjadi Nabi dan Rasul, beliau sering pergi bertahanus di Gua Hira, di Jabal Nur, gunung, salah satu gunung di bagian selatan Mekah itu namanya Jabal Nur. Di dalamnya ada gua. Disitulah bertahanus merenung Nabi Muhammad SAW. Maka pada satu malam dia didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Mungkin malaikat Jibril bentangkan sesuatu, lalu mengatakan, "Iqra, bacalah Muhammad." Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan kondisinya sesuai dengan realitas dirinya. Beliau mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak pintar membaca. Saya tidak pernah belajar tulis menulis. Saya tidak pernah belajar kepada seseorang bagaimana cara membaca. Saya tidak bisa membaca. Lalu Jibril mengulang kembali, "Iqra, baca Muhammad." Tetap jawabannya baginda Rasulullah SAW, "Ma ana biqari." Saya tidak tahu membaca. Diulangi lagi, "Iqra." Tetap jawabannya, "Ma ana biqari." Saya tidak tahu membaca. Barangkali kita mengatakan Nabi Muhammad sendiri tidak belajar membaca dan menulis. Kalau begitu kita santri tidak usah belajar menulis dan membaca. Keliru. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita membaca dengan banyak. Nabi Muhammad tidak belajar membaca dan menulis, itu adalah suatu rekayasa Tuhan. Karena kenapa? Seandainya Nabi Muhammad SAW itu pernah belajar membaca dan menulis, pernah berguru kepada seseorang, pastilah Nabi Muhammad akan dituduh bahwa Al-Quran yang turun kepadanya itu hanyalah merupakan hasil kesimpulannya dari pembelajarannya kepada orang lain. Tetapi karena Nabi Muhammad tidak pernah berguru kepada seseorang, tidak pernah belajar kepada seseorang, tidak ada yang bisa menuduh Nabi Muhammad bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang itu adalah hasil perenungannya Nabi Muhammad SAW, kesimpulan yang diambil daripada guru-gurunya yang mereka belajar. Jemaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW diajar oleh Jibril bahwa, "Wahai Muhammad, jangan sandarkan irada dan kudratmu kepada dirimu, tapi sandarkan irada dan kudratmu kepada irada dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dan kamu bersandar kepada Tuhanmu yang menciptakan. Jangan bersandar kepada kemampuanmu. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka tabir bagi baginda Rasulullah SAW, dan pada saat itu pula baginda Rasulullah SAW diberi kemampuan untuk dapat membaca dan seterusnya dapat membaca. Begitu kekuatan dahsyat basmalah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ingin kita lakukan, kebaikan apapun yang ingin kita lakukan, jangan pernah memulainya dengan tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu merupakan sesuatu kekuatan yang maha dahsyat kepada Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membaca basmalah itu berarti bahwa kita minta izin kepada pemilik makhluk-makhluk ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mau tebang pohon, pemilik pohon ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak untuk menebangnya. Tetapi kemudian karena ada kepentingan kita, dia rimbun dan sebagainya, kayunya kita perlukan, lalu kita memulainya menebangnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita minta izin kepada pemiliknya dengan membaca basmalah, yang berarti meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pohon pisang kita mau tebang, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang mengaku bahwa kita yang punya pisang, kita yang tanam, itu hanya sebagai simbol saja. Sesungguhnya pemilik hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita ingin menebang pisang, kemudian kita minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, kita tebang, itu artinya kita minta izin kepada pemiliknya.
Apapun yang ingin kita lakukan, kita minta izin kepada pemiliknya. Kalaupun dalam pohon itu ada jin yang tinggal, ada apa yang tinggal, kita sudah minta izin kepada pemiliknya, pasti jin itu akan mencari tempat yang lain. Karena kita sudah minta izin kepada pemiliknya untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti ini pula, ketika kita ingin naik pesawat, ketika kita ingin naik kendaraan kita, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kita minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh sunnatullah yang terdapat pada makhluk itu adalah untuk kepentingan kita manusia. Kita naik kapal terbang, kita tahu bahwa di atas sana udara itu memiliki sunnatullah tersendiri. Ada udara yang menopang pesawat itu sehingga bisa terbang. Sehingga ketika pesawat itu hampa udara, biasanya adalah terjadi turbulensi, getaran-getaran yang seolah kita ingin jatuh. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya sunnatullah yang diletakkannya pada udara tersebut berlaku untuk kepentingan kita sehingga kita tidak apa-apa. Kita naik kapal di laut, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sunnatullah laut kemudian berpihak kepada kita sehingga kemudian kita bisa selamat sampai kepada tujuan kita. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di ujung ayat ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Oleh karena itu, sebanyak apapun dan setinggi apapun dosa yang kita lakukan, setumpuk apapun dosa yang kita lakukan, jangan pernah malu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, sehingga sebesar apapun dosa-dosa daripada hambanya, ketika ia kembali kepada Tuhannya, maka kemudian dihapuskan seluruh dosa-dosanya. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah, orang-orang yang kembali bertobat kepada Tuhannya sama seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Nabi Adam alaihi salam pelaku kesalahan, sering melakukan kekeliruan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik orang-orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah serta anak-anakku sekalian, inilah pengajian subuh yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini dengan topik basmalah, bagaimana kekuatan bismillah dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian, para santri, kita baru saja menerima ilmu yang sangat luar biasa, hikmah yang sangat luar biasa. Dan untuk itu mungkin di antara kita para santri ataupun jamaah sekalian ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, kepada beliau. Saya kira waktu dan kesempatan pada subuh hari ini kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah. Telah memberikan persiap agar kita di hari ini dengan mengawali materinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya menyimak beberapa kewajiban tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, Pak Dokter, apakah bisa dijelaskan secara terlihat Bismillahirrahmanirrahim dari segi makna yang akan dalam kata demi kata di Bismillahirrahmanirrahim.
Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum kita melihat ke guru kita, yang pertanyaan dulu pada ini lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin, alhamdulillah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi yang dibawakan kepada Pak Ustaz ini adalah materi yang paling bagus sekali bersemangat. Pada dasarnya bahwa apa yang terjadi pada di masyarakat, khususnya pada kita semua ini, banyak ada yang terjadi satu fenomena ketika kita melakukan sesuatu. Kita sepakat semua bahwa Bismillah itu sangat ajaib sekali. Tetapi kadang-kadang manusia melakukan sesuatu lupa. Salah satu contoh tentang masalah kita biasa makan, berburu-buru waktu makan, tapi kita lupa untuk mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya, Ustaz, dan bagaimana berkahnya ketika kita makan lantas tidak mengucapkan Bismillah. Namun makanan sudah masuk di mulut, kadang-kadang kita baru kita ingat Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana itu hukumnya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak. 3 pertanyaan yang saya kira luar biasa yang terkait langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Itu B-nya berarti penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai perbuatan kita itu dengan penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala, B-nya. Bismillah, ismun itu berarti nama. Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bisa saja menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Asmaul Husna. Ayyamma tada'u falahul asmaul husna. Yang mana saja nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita pergunakan itu sudah mewakili juga sama seperti nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam berdoa pun juga bagus kalau disesuaikan dengan apa yang kita doakan dengan nama itu. Misalnya kita minta rezeki, berdoa dengan Ar-Razzaq misalnya. Kita minta dilembutkan hatinya orang lain, ya Latif misalnya. Berhadapan dengan orang yang galak dan sebagainya, bicaranya seterusnya, ya, kita meminta ya Latif agar supaya dilembutkan hatinya. Ya. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ya. Itu berarti di dalam surah Al-Fatihah ini ada 2 Ar-Rahman Ar-Rahim di Bismillah dan di ayat yang ketiga ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa ya. Jauh sebelum kita hadir di alam semesta ini itu sudah disiapkan seluruh apa keperluan kita. Kita perlu oksigen,
Oksigen bagaimana mahalnya di rumah sakit, tapi kita diberikan oksigen yang gratis saja. Kita bersekutu semuanya untuk mendapatkan oksigen, tidak dibayar. Kita perlu air, sudah ada air baru kita hadir di dunia. Perlu ikan, sudah ada ikan, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas pada pembahasan berikutnya tentang Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahman-Rahim ini. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama pun ada mengatakan bahwa di dunia ini kita bersepakat dengan rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dibagi-bagi. Buktinya adalah mau orang salat atau tidak salat tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sifat rahmannya yang berlaku umum untuk seluruh makhluknya. Mau orang itu sembah Allah, sembah matahari dan sebagainya, tetap juga sehat-sehat. Karena sifat rahmannya Allah berlaku umum untuk seluruhnya. Tapi kelak di akhirat, sifat rahimnya adalah untuk orang-orang yang beriman, tidak lagi berlaku bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka ini dimasukkan ke dalam surga Allah adalah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira itulah mungkin penjelasan singkat dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pertanyaan kedua dari orang teman-teman lebita di belakang tadi mempertanyakan mana yang lebih afdal, membaca bismillah secara jahar atau membaca bismillah secara zahir atau secara sir, secara rahasia. Ya. Mungkin jawaban saya pun juga sama seperti jawaban-jawaban yang disampaikan sebelumnya. Karena begini, kehidupan beragama kita itu adalah memiliki sanad. Sanad itu silsilah yang bersambungan sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan sanad. Ya. Sekarang ini kan lagi tren-trennya baca Al-Quran, hafal Al-Quran melalui sanad. Ya. Ya. Sesungguhnya kita semua ini sudah bersanad. Misalnya, saya berguru dari guru saya, misalnya. Guru saya belajar dari guru Tasada, misalnya Sengkang. Guru Tasada Sengkang belajar dari gurunya di Mekah, gurunya di Mekah dari gurunya sampai ke baginda Rasulullah. Itu berarti ilmu pengetahuan yang kita miliki ini itu sudah bersanad sebenarnya. Ya. Jadi tidak perlu lagi ada sanad-sanad bahwa dia mengijazahkan kita, karena sesungguhnya ilmu pengetahuan kita ini adalah bersanad sampai ke baginda Rasulullah SAW. Itulah sebabnya perlunya kita menuntut ilmu pengetahuan pada guru yang jelas. Ya. Guru yang kita betul-betul ketahui keilmuannya, sehingga apa yang kita ketahui ini bersambung sanadnya sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk pengetahuan tentang Bismillah ini ada beberapa sanad. Ya. Ada sahabat mungkin yang jauh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah salat tidak mendengarkan Rasulullah baca Bismillah, lalu ia meriwayatkan bahwa dia mendengar dan melihat Rasulullah kemudian salat, tidak menjaharkan salatnya karena dia tidak mendengar. Artinya dia meriwayatkan sesuai dengan apa yang dia saksikan. Ya. Tapi ada orang yang dekat dengan baginda Rasulullah, dia mendengarkan Rasulullah membaca basmalah, lalu ia meriwayatkan bahwa Rasulullah menjaharkan salatnya. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena ini semua ada sanadnya sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sama seperti basmalah. Basmalah ini surah Al-Fatihah, ada yang mengatakan Bismillah itu adalah ayat pertama daripada Alhamdulillah surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bahwa Bismillah tidak termasuk daripada ayat pertama daripada surah Al-Fatihah, sehingga ia memulainya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Dan ini pun juga adalah sanadnya bersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para mufassir kita pun juga terpisah. Tetapi saya pribadi, ya, karena mushaf yang kita baca adalah mushaf Utsmani, mushaf yang telah disepakati oleh para sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mushaf-mushaf yang lain pada saat itu telah disimpan oleh khalifah pada saat itu demi persatuannya umat Islam. Dan mushaf Utsmani yang kita miliki sampai sekarang ini tetap ada Bismillahirrahmanirrahim di ayat pertama itu. Sehingga saya pribadi tidak menyalahkan orang yang mengatakan bahwa ayat pertama bukan Bismillahirrahmanirrahim, tidak juga menyalahkan orang yang membaca Bismillah dengan sir. Tapi saya pribadi mengikuti mushaf Utsmani yang ada Al-Quran di tengah-tengah kita, yang diriwayatkan secara turun-temurun dari
Khalifah Utsman bin Affan dan telah disepakati oleh para sahabat pada masa itu. Sementara bacaan-bacaan yang lain, pendapat lain itu disimpan oleh Khalifah Utsman demi persatuannya umat Islam, karena sudah mulai saling menyalahkan satu sama lain. Oh, yang benar ini. Akhirnya kemudian dibuatlah mushaf persamaan persatuan umat Islam, yaitu mushaf Utsmani. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau kita lupa membaca bismillah? Ya. Ada dua hal. Ya. Pertama adalah ketika kita ingat, bacalah bismillah. Nah, ketika makan lupa bismillah, nanti di akhir tinggal satu suap baru kita ingat, itu yang kita baca bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wal awwal wal akhirih. Ya, jadi kita baca bismillah di situ, maka kemudian itu sudah terhitung semua dari awal itu kita membaca basmalah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu menghitung sesuatu yang kita tradisikan pada diri kita. Ya. Saya ulangi kembali. Allah Subhanahu wa taala menghitung sesuatu itu apa yang kita tradisikan pada diri kita. Misalnya, setiap kali kita melakukan sesuatu kita membaca bismillah. Tapi suatu saat kita lupa membaca bismillah, itu kita sudah dihitung membaca bismillah, karena memang kegiatan kita selalu membaca basmalah. Ya. Sama misalnya kita selalu salat sunat subuh. Salat sunat subuh, kita salat sunat subuh. Suatu saat kita lupa untuk salat sunat subuh, itu sudah terhitung sebagai kita melakukan salat sunat subuh, karena Allah Subhanahu wa taala kemudian menghitung sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Itulah sebabnya saya kaitkan dengan surah At-Tin. Ya, surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya khutbah yang lalu kemarin ya di masjid ini saya membahas ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita menciptakan manusia dalam ketika dia puncak penciptaannya, sehat walafiat, ya. Yang masih sehat jasmaninya, sehat pikirannya dan seterusnya. Lalu yang melakukan kebaikan-kebaikan di situ. Ketika nanti dia sudah jompo, tidak bisa lagi jalan, tidak bisa lagi melakukan kebaikan-kebaikan, falahum ajrun ghairu mamnun. Allah akan berikan dia pahala tidak terputus. Ya, tidak terputus. Misalnya orang tua kita misalnya bangun perumahan ini, dia melakukan kebaikan-kebaikan, tapi ada saatnya nanti dia tidak produktif lagi. Ya. Tinggal dia baring dan sebagainya. Bagaimana pahalanya? Apakah terputus? Tidak terputus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terputus, karena yang dilihat adalah kebiasaan-kebiasaannya di waktu dia muda, di waktu dia produktif, sehingga kemudian itulah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita biasakan saja untuk membaca basmalah. Kalaupun suatu saat kita terlupa, itu kita sudah terhitung membaca basmalah, karena memang kebiasaan kita seperti itu. Sekian demikian. Baik, terima kasih banyak ya. Saya kira kita sepakat semua dengan itu bahwa ini adalah tantangan memang bagi kita, karena terkadang kita merasa malu dengan simbol-simbol keislaman itu yang kita miliki. Padahal sebenarnya dalam kehidupan beragama itu ya, yang benar itu adalah semua menyatakan kebenaran agamanya. Itu yang benar sebenarnya. Misalnya Islam, kita mesti yakin bahwa agama yang benar itu adalah agama Islam. Karena secara akidah keliru kalau kita sudah berpikir bahwa kebenaran itu ada pada agama yang lain juga. Oleh karena itu agama yang lain pun juga harus begitu sebenarnya. Jadi Kristen, Hindu, Buddha kalau mau beragama dengan baik, mesti dia juga meyakini bahwa agama yang paling benar dalam dirinya mereka adalah agama Kristen misalnya, agama Hindu, agama Buddha misalnya. Nah dari situlah mungkin ada toleransi. Oleh karena itu keliru itu kalau mengatakan bahwa ya mungkin saja agama Islam itu benar, tapi mungkin kebenaran itu ada pada agama yang lain juga. Nah itu keliru cara berakidahnya. Ya mesti setiap agama itu meyakini bahwa agamanya yang paling benar. Itu yang kemudian kita dakwakan. Kita saling menghargai satu sama lain dengan keyakinan kita masing-masing. Nah oleh karena itu pun juga memang sebuah tantangan dan mestinya kita mulai. Saya sendiri kalau membimbing skripsi, tesis dan disertasi, selalu kalau mahasiswa tidak tulis itu bismillah, saya suruh untuk memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, bahkan menulis alhamdulillahirabbil alamin, baru kemudian lanjut ke bawah. Karena terkadang kita malu dengan simbol-simbol itu ya.
Padahal itu adalah sangat penting. Nah, sama dengan, tapi ini pendapat pribadi, sama dengan mengucapkan salam ya. Mengucapkan salam. Bagi saya yang benar itu adalah bagaimana kita mengucapkan salam sesuai dengan simbol kita. Ya. Kalau misalnya dalam ruang-ruang publik itu ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang yang lain-lain, maka kita sebagai seorang Muslim, karena di situ juga ada seorang Muslim, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Supaya orang tahu bahwa kita ini Muslim, supaya yang lain-lain tahu bahwa kita seorang Muslim. Ya. Yang lain-lain pun juga harus kita hargai juga. Kalau dia naik berbicara, dia mau mengucapkan salam sesuai dengan agamanya, kita menghargainya supaya kita pun tahu bahwa oh dia memang orang Hindu, dia orang Buddha. Oleh karena itu, pendapat pribadi saya dan saya sendiri melakukannya, ketika menyampaikan salam janganlah dicampur baur dengan semuanya itu digabung-gabung ya. Ya. Paling tidak kalau mau sampai kepada misalnya salam sejahtera dan sebagainya, karena tidak ada unsur-unsur ketuhanan di dalamnya, itu tidak menjadi masalah. Tetapi sebaiknya adalah kita cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali kalau di tengah-tengah itu tidak ada orang Islam misalnya, ya, kita tahu bahwa komunitas di situ tidak ada orang Islam, hanya orang Kristen saja dan sebagainya. Sekira cukup salam sejahtera untuk kita semua. Karena salam sejahtera itu tidak ada unsur-unsur ketuhanan di dalamnya. Salam sejahtera untuk kita semua, tidak ada unsur-unsur ketuhanan di dalamnya. Jadi itu yang kita sampaikan kepada yang lain. Tetapi salam-salam yang lain saya tidak tahu apakah ada unsur-unsur ketuhanan di situ. Lalu kalau kita menyebutkannya, itu berarti bahwa kita sudah ada pengakuan tentang Tuhan itu. Di situ terletak kekeliruannya. Oleh karena itu pernah saya menghadiri satu perhelatan politik. Lalu ketika dia seremoni, dia mengucapkan berbagai salam. Saya sampaikan langsung bahwa Pak calon gubernur, kalau pendapat pribadi saya, jangan sampai kita ingin mengambil hati semua pihak, lalu kemudian dari mayoritas umat Islam sendiri kemudian menilai kita lain. Dan alhamdulillah ketika saya lihat pemaparan visi misinya, dia hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Ya, jadi toleransinya bukan toleransi dalam pandangan saya, bukan dalam rangka mencampur baur itu. Toleransi itu adalah dalam rangka kita saling menghargai satu sama lain. Itulah toleransi sebenarnya. Kalau campur baur bukan toleransi, ya, bukan toleransi. Tapi toleransi itu adalah umat Islam menghargai salamnya orang lain, ya, orang lain menghargai salamnya umat Islam. Itu adalah toleransi. Ya. Sekiranya itu tantangan memang.